Terlihat jelas yang duduk ternyata sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya dengan rambut. Ia hanya menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sontak, rasa takut semakin menghantui mereka. Tak jauh di depan mereka, Fajar berusaha membuang muka dari sosok yang memperhatikan mereka dari salah satu warung di sudut pantai. Pocong. Fajar melihat pocong itu menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan kepala yang perlahan menoleh mengikuti arah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membacakan lagi sebuah cerita berjudul Setan Pantai. Tersesat di jalur pantai selatan, kami hanya bisa terdiam di warung itu dan mendengarkan suara keramaian tanpa wujud di sekitar kami. Selamat malam. Izin share sebuah cerita yang baru aja diceritakan sama teman saya yang baru saja liburan dari Jogja. Jujur, pas dengar cerita ini saya langsung merinding. Sebelumnya saya infokan, cerita ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan pihak manapun dan murni pengalaman dari teman saya sendiri. Kita langsung saja ke cerita. Sebut saja namanya Lucky, Fajar, dan Dani. Beberapa hari lalu mereka memanfaatkan tanggal merah dan hari kejepit untuk ambil cuti dan pergi berlibur di kota Jogja. Sesuai harapan mereka, kota Jogja tak pernah gagal membuat mereka melupakan penat selama bekerja dan sejenak melupakan semua beban di pikiran mereka. Angkringan kopi jos, Malioboro, dan beberapa kafe estetik menjadi tujuan wajib mereka selama berada di sana. Alunan musik dari pengamen yang merdu hingga mulai menjengkelkan karena tidak henti-hentinya berdatangan setiap 5 menit sekali menjadi oleh-oleh cerita yang cukup unik soal Jogja. Namun, apa yang menjadi inti cerita ini bukan terjadi di sana, melainkan dari tujuan mereka berikutnya di salah satu pantai di wilayah Gunung Kidul. Ketika itu mereka berangkat saat selesai makan siang di salah satu rumah makan di Jogja. Memang ada beberapa tempat yang mereka sambangi setelahnya, tapi menurut perhitungan mereka, seharusnya mereka sampai di pantai yang mereka tuju saat sore hari, sehingga masih cukup waktu untuk mengejar sunset. Setelahnya mereka berniat menginap di rumah eyangnya Fajar yang berjarak tidak sampai 1 jam dari pantai itu. Waktu itu Lucky yang kebagian nyetir untuk ke sana. Dengan bermodalkan Google Map dan arahan dari situs-situs rekomendasi wisata,
mereka menuju ke lokasi. Tapi sampai di wilayah Gunung Kidul dan mulai masuk ke jalur pantai, sinyal mulai ada gangguan. Gak tahu gimana ceritanya, mereka pun masuk ke jalan-jalan yang menurut mereka tidak wajar. Yang membuat mereka khawatir, kontur jalanan cukup curam, naik dan turun dengan jalur aspal yang kecil. Terlebih tanpa sadar hari sudah hampir maghrib dan jarang terlihat rumah-rumah warga. Gimana? Lanjut gak nih? Tanya Lucky yang mulai ragu. Itu lautnya udah kelihatan. Paling enggak lihat laut dulu deh, baru balik, kata Fajar. Anak-anak pun setuju dan melanjutkan perjalanan. Langit pun mulai gelap. Hanya cahaya dari lampu mobil yang menerangi jalanan yang mereka lalui. Sekitar mereka hanya hutan-hutan kecil dan terkadang terdapat kebun-kebun milik warga. Yang mereka ingat, waktu itu bulan purnama benar-benar terlihat bulat dan terang. Cahayanya sedikit membantu penglihatan mereka. Luk, itu apaan, Luk? Fajar yang duduk di samping Lucky tiba-tiba sadar dengan pemandangan aneh yang tak jauh ada di depannya. Anak kecil. Lucky dan Dani memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Fajar. Dan benar, beberapa ratus meter di depan mereka ada anak kecil yang berdiri di sudut tikungan. Ngapain anak kecil sendirian malam-malam gini? Gak pakai baju lagi, balas Lucky. Cukup aneh, tapi mereka masih menganggap anak itu adalah warga lokal dan berniat melewatinya begitu saja. Tapi sewaktu mobil mereka mendekat, tiba-tiba anak kecil itu menari-nari tanpa sebab. Anak itu ketawa-tawa menertawakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu seketika mereka bertiga pun merinding. Lucky tak ingin mencari tahu apapun tentang anak itu dan ingin melewatinya begitu saja. Tapi saat mobil itu melintas, wajah Dani tiba-tiba pucat. Luk, mukanya Luk, muka anak kecilnya rusak sebelah, hitam, berdarah-darah. Dani melihat dengan jelas wajah anak kecil itu dari jendela penumpang saat mobil mereka melintasinya. Mendengar itu sudah jelas Lucky dan Fajar ikut merinding. Tapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Luk, serius gua Luk, ucap Dani. Dani mencoba menepuk Lucky dan Fajar, tapi mereka malah diam saja dan fokus pada jalan di depannya. Udah, diam dulu Ran, please, ucap Fajar. Tapi udah diam, itu bocah ngejar kita di belakang, teriak Lucky memotong ucapan Dani. Dani pun menoleh dan benar, sosok anak kecil itu berlari dengan cepat mengikuti mobil yang mereka naiki. Lucky berusaha untuk fokus, namun mempercepat laju mobilnya. Berbagai macam doa mereka baca di dalam batin sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Hanya selang beberapa menit setelah itu mereka pun tiba di salah satu pantai. Ada pelang nama pantai itu di sana yang hanya ditulis di papan kayu. Nama pantai itu beda dengan yang mereka tuju. Sekilas, pantai itu terlihat cukup kecil dengan tebing-tebing besar yang berbatasan dengan laut secara langsung. Awalnya mereka cemas, namun
saat mereka melihat ada juga beberapa kios-kios warung yang sudah tutup. Mereka menganggap pantai itu juga pantai komersil yang seharusnya aman untuk didatangi. Sebentar aja ya, jangan lama-lama. Udah nggak enak nih feeling gua, kata Lucky yang selesai memarkirkan mobilnya. Ya, karena udah terlanjur aja ini. Lagian, apaan sih tadi? Kalau sendirian udah pingsan kali gua, balas Dani. Dah, jangan dibahas, jalan dulu aja, tambah Fajar. Ada beberapa orang yang masih berada di pantai, walau tanpa penerangan. Tapi, yang mereka bingung, di parkiran hanya ada mobil mereka. Lantas di mana pengunjung-pengunjung itu parkir? Ada salah satu warung yang masih buka. Mereka cukup senang saat itu. Setidaknya mereka bisa menikmati segelas kopi dulu sebelum kembali. Terlebih, mereka juga ingin menanyakan apa mungkin ada jalur lain selain yang mereka lewati tadi. Bu, kopi hitamnya 3, ucap Lucky pada seorang ibu yang terduduk diam di warung itu seorang diri. Mereka bertiga pun mengambil posisi duduk yang nyaman, sembari menyalakan rokok. Ibu itu tidak menyahut, namun ia segera membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Dani yang masih trauma dengan kejadian anak kecil tadi pun memperhatikan ibu itu. Ia curiga karena hanya warung inilah satu-satunya yang masih buka di pantai ini. Namun saat tidak menemukan hal aneh pada ibu itu, Dani pun tenang. Biasa buka sampai malam, Bu. Warung lain sudah pada tutup, tanya Dani. Iya, Re. Takut masih ada orang yang datang, jawab ibu itu. Mendapat jawaban itu, Dani pun tenang dan yakin bahwa ibu itu adalah manusia. Tapi saat ibu itu mengantar kopi, barulah mereka merasa ada yang sedikit aneh. Ibu itu membuatkan 5 gelas kopi. 3-nya diantarkan ke mereka dan 2 gelas lainnya diletakkan di meja yang berada di belakang Fajar dan Lucky. Tidak ada seorang pun di sana. Tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa ibu itu membuatkan kopi itu untuk orang lain yang sudah memesan lebih dulu. Ibu itu pun kembali duduk di sisi dalam warungnya dan melamun lagi. Perbincangan-perbincangan singkat terjadi di antara mereka bertiga, sembari menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Setidaknya obrolan mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka. Srek, srek, srek. Obrolan mereka terpotong dengan suara langkah kaki yang terseret dengan berat. Saat itu, mereka bertiga kembali merasa merinding. Terasa hawa dingin menusuk tubuh mereka. Ben, bocah-bocah iki nang kene sik. Biar anak-anak ini di sini dulu. Tiba-tiba, ibu penjual warung itu bicara seorang diri. Mereka bertiga pun menoleh. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Sekali lagi wajah Dani pucat. Ia memberi isyarat pada Fajar dan Lucky untuk menoleh ke belakang. 2 gelas kopi yang diletakkan di meja di belakang mereka berdua, airnya sudah berkurang setengah. Mereka yakin sebelumnya gelas itu penuh dan tidak ada orang lain selain mereka berempat di warung itu. Fajar memberi isyarat pada Lucky untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan pulang.
Sudah Bu, jadi berapa? Tanya Fajar. Nanti dulu Le, sudah terlambat kalau mau pergi sekarang. Kalian di sini dulu, jangan kemana-mana. Balas ibu itu. Maksud ibu? Jelas Fajar tahu kata-kata ibu itu memiliki maksud tersembunyi. Sudah, nurut saja. Lucky dan Dani juga mendengar perbincangan itu. Ia pun menyambut Fajar dengan wajah bingung. Dan hanya beberapa saat setelah Fajar duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara alunan gamelan dan keramaian orang-orang dari kejauhan. Suara itu sayup-sayup terdengar seperti tertiup angin. Dengar gak? Tanya Lucky memastikan. Dengar. Balas Dani. Mereka mencoba menebak apa hal ini yang dimaksud oleh ibu penjaga warung itu. Dani pun menoleh ke arah ibu penjaga warung itu, dan wajah Dani semakin pucat saat melihat wajah ibu penjaga warung itu tersenyum dengan mata melotot memandangi mereka bertiga. Menyadari reaksi Dani, Fajar dan Lucky pun ikut menoleh. Saat mendapati pemandangan yang sama, mereka bertiga pun hanya bisa merunduk tanpa berani menoleh ke arah ibu itu lagi. Pikiran mereka berkecamuk. Suara-suara tidak wajar mulai terdengar di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki, suara benda diseret, suara tawa cekikikan terdengar di sekitar mereka. Sayangnya, di luar warung hanya kegelapan malam yang sedikit diterangi cahaya bulan. Saat itu, mereka hanya berkali-kali menyalakan rokok sambil menahan rasa takut. Entah sudah berapa batang rokok mereka habiskan dalam diam. Mereka tidak berani berbicara banyak. Setiap menyadari ibu penjaga warung itu terus menatap mereka dengan senyuman dan tatapan mengerikan itu. Sampai tiba-tiba suara alunan musik dan suara keramaian mulai berangsur-angsur menghilang. Wes Le, kalau mau pergi sekarang sudah bisa. Tiba-tiba ibu penjaga warung itu kembali berbicara. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan bergegas meninggalkan kursinya. Berapa Bu? Tanya Fajar. Kopi 3, 15.000 aja. Ini Fajar menyerahkan selembar uang dan 20 ribuan dengan tangan gemetar. Ibu itu menerimanya dan menyerahkan kembalian 5.000 rupiah. Dani menyadari bahwa raut wajah ibu itu sudah tidak semenyeramkan tadi. Ia pun memberanikan diri bertanya, Bu, apa ada jalur lain untuk ke jalan besar selain lewat jalur tadi? Tanya Dani. Ibu itu menunjuk ke arah berlawanan dari arah kami datang. Lewat situ ada gapura besar. Dari situ paling 10 menit sudah ketemu desa. Jangan lewat jalur tadi. Warga sini saja sudah jarang ada yang mau lewat sana malam-malam. Jawab ibu itu. Benar-benar berbeda. Ekspresi ibu penjaga warung itu saat ini seperti ibu-ibu biasa, tidak semengerikan sebelumnya. Baik Bu, terima kasih. Balas Dani. Cepetan Yole, semoga kalian selamat. Ucap ibu itu. Mereka bertiga terasa aneh dengan kalimat terakhir dari ibu itu.
Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka segera memutuskan untuk bergegas menaiki mobil dan meninggalkan pantai itu sesuai arahan ibu penjaga warung. Sepi, benar-benar sepi. Mereka kebingungan di mana pengunjung-pengunjung pantai yang sebelumnya ada di sana. Parkiran pun kosong dan tidak ada siapapun di sana. Sampai mereka melihat seseorang duduk di salah satu warung yang meja dan kursinya terlihat dari jauh. Tapi mereka salah. Saat semakin dekat, terlihat jelas yang duduk ternyata sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya dengan rambut. Ia hanya menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sontak rasa takut semakin menghantui mereka. Tak jauh di depan mereka, Fajar berusaha membuang muka dari sosok yang memperhatikan mereka dari salah satu warung di sudut pantai. Pocong. Fajar melihat pocong itu menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan kepala yang perlahan menoleh mengikuti arah mereka. Beruntung Dani menyadari keberadaan sosok itu saat mobil semakin menjauh. Tapi wajah Fajar yang terlihat paling pucat. Saat itu ia mengumpulkan keberaniannya sambil membaca-baca ayat kursi di mulutnya. Ia menyetir dengan hati-hati tanpa bercerita apapun pada Dani dan Fajar. Barulah saat mereka sampai di desa yang diceritakan oleh penjaga warung itu, barulah Lucky berani bercerita. Kapok gua kapok, ucap Lucky. Gila, bisa nyasar sampai segininya. Lu lihat kan yang di warung-warung tadi, ucap Fajar. Pocong kan? Sama mbak-mbak, apaan itu coba? Balas Dani. Enggak, yang aku lihat enggak cuman itu, ucap Lucky dengan wajah yang masih pucat. Dani dan Fajar yang penasaran memperhatikan apa yang akan diceritakan oleh Lucky. Tadi dari spion aku ngelihat di belakang kita ada setan kayak kuntilanak melayang-layang megangin mobil kita. Gak cuman itu, di belakangnya kayak ada kakek-kakek, orang pakai baju Jawa, perempuan, semuanya mukanya rusak ngeliatin kita. Kapok gua, teriak Lucky. Mendengar cerita Lucky dan Fajar kembali gemetar. Mereka pun menyetel musik keras-keras dan memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian tadi sampai mereka tiba di rumah eyangnya Fajar. Saat itu mereka baru sadar waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Entah bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu selama itu. Beruntung tidak ada kendala di perjalanan pulang. Eyang dan kerabat Fajar sudah cemas saat mereka tidak sampai di waktu yang mereka janjikan. Terlebih mereka sampai dengan wajah yang lemas dan pucat. Beberapa gelas teh hangat disajikan untuk mereka. Setelah menghabiskan beberapa teguk dan sedikit berbincang, mereka pun cukup tenang dan memutuskan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di pantai. Mereka menduga bahwa Eyang Fajar dan buliknya menceritakan bahwa pantai itu memang keramat dan memang sering terjadi kejadian aneh. Tapi ternyata tidak. Menurut mereka, pantai itu memang pantai komersil dan hampir tidak pernah terdengar hal-hal aneh. Bahkan kalau weekend di siang hari, pantai itu selalu ramai pengunjung. Mungkin mereka lagi apa saja.
ucap Eyang Fajar santai. Apesnya begini banget Eyang, sahut Fajar. Cerita mereka di pantai itu pun esoknya menjadi candaan di antara kerabat Fajar di sana. Mereka sadar bahwa candaan itu bermaksud agar mereka tidak terlalu khawatir. Setelah puas di sana dan membeli oleh-oleh di Jogja, mereka pun kembali ke rumah. Beruntung, semua kembali dengan selamat. Hanya Dani yang merasa tidak enak badan, yang mungkin disebabkan oleh angin pantai atau rasa lelah. Mereka berharap semoga kejadian malam itu hanya menjadi pengalaman saja dan tertinggal di sana. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.